Tahun baru Cina telah tiba. Sang naga pergi, datanglah sang ular. Ornamen khas Imlek seperti lampion, lilin, terpasang rapi di setiap wihara. Meriah, semarak, dan semua merah. Warna yang mewakili kegembiraan sekaligus pengharapan. Kesedihan dan kegelapan akan sirna berganti kebahagiaan. Momen perayaan Imlek di Indonesia selalu diramaikan dengan sajian makanan khas Imlek, seperti kue keranjang hingga kue mangkok. Kue keranjang kerap disebut dodol Cina, kue bakul, tikwe, atau nianggyo, menjadi salah satu makanan khas yang harus hadir di saat Imlek. Kue keranjang itu kue tradisi mayoritas orang Tionghoa, dari turun-temurun sih, dari leluhur. Kue keranjang itu dari bahan dasar gula pasir sama tepung ketan. Kue keranjang yang dibuat tanpa bahan pengawet mampu bertahan hingga 1 bulan di suhu ruang dan dapat awet lebih lama lagi jika disimpan di kulkas. Bentuknya yang menyerupai tabung itu awalnya memang dicetak dalam keranjang bambu atau bakul, sehingga dinamai kue keranjang atau kue bakul. Yang bersusun itu ada makna tersendiri. Maknanya itu semoga keturunan kita ya semakin tinggi, semakin bertingkat lah gitulah. Misalkan dari kita membuka usaha kan, usaha kecil-kecilan, semoga semakin berkembangnya, semakin bergantinya tahun, semakin berkembang juga usaha kita. Itulah kenapa kue keranjang ada variannya yang bertingkat. Ferry Sapriadi, pria kelahiran 1990 ini, sedari remaja sudah belajar membuat kue keranjang. Orang tuanya sudah memproduksi kue keranjang sejak 1980-an. Meski zaman terus berubah, proses pembuatan kue keranjang di sini tetaplah dilakukan dengan cara yang sama. Sejak bulan Desember, rumah produksi ini tak pernah berhenti beroperasi. Ferry mulai menyiapkan bahan dan mengaduk adonan mulai jam 4 pagi. Menjaga kualitas adalah kunci kue keranjang produksinya bisa eksis hingga sekarang. Dalam pembuatan kue keranjang, ia masih mempertahankan resep dari orang tuanya dulu. Proses pembuatan adonan kue keranjang dilakukan dengan mencampur tepung ketan, gula pasir, dan air hingga kalis. Selanjutnya adonan ini dituangkan ke dalam cetakan yang telah dilapisi daun pisang atau plastik. Setelah itu, cetakan ditata dalam kukusan yang telah dipasang di atas tungku. Maknanya itu kalau dari segi bentuknya itu kue keranjang kan harus bulat, nggak boleh persegi atau bentuk-bentuk lain. Bulat itu kan melambangkan kekeluargaan, berkumpul bersatu. Sedangkan untuk aromanya sama kekenyalannya, kue keranjang kalau untuk rasa manisnya itu melambangkan perekatan keluarga, untuk menjaga tutur kata yang baik, yang manis juga, layaknya kayak kue keranjang yang manis sama kekenyalannya. Kalau kekenyalan itu kegigihan, kesabaran, itu maknanya, mengajarkan kita untuk bersabar, gigih, tekun. Makanya proses kukusnya makanya bisa sampai 12 jam. Api tungku harus stabil. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Kue ini dikukus selama 12 jam.
Proses pengukusan yang lama membuat gula pasir putih menjadi berwarna kecoklatan dan rasanya pun berubah menjadi rasa karamel yang legit. Semakin lama dikukus, maka kue keranjang akan berwarna semakin gelap. Ada pantangan, kalau kue keranjang ada pantangannya. Nah, makanya itu kalau kenapa dikukusnya 12 jam, pantangannya banyak gitu. Kalau tradisi Tionghoa, kalau misalkan ada sanak famili keluarga kita yang meninggal dunia, nah itu nggak boleh kukus kue keranjang. Resikonya kalau tidak matang langsung rusak pantangannya itu. Setelah itu harus stop dulu selama 1 tahun, baru kita bisa memproduksi lagi. Setelah matang, kue keranjang perlu dijemur atau diangin-anginkan agar bagian atasnya mengeras. Setiap harinya, Ferry memproduksi sekitar 500 kg kue keranjang. Untuk memenuhi tingginya permintaan, ia dibantu oleh 12 karyawan. Kue keranjang kini memiliki aneka varian rasa. Ferry sendiri memproduksi kue keranjang rasa original, ketan hitam, dan pandan. Kue keranjang selain untuk dibagikan dan dimakan bersama, kue basah ini juga berfungsi sebagai media ritual dalam rangkaian sembahyang menjelang Imlek. Kalau makan kue keranjang pas di Imlek langsung makan begitu. Nah, itu ada ketentuannya juga. Di mayoritas orang Tionghoa itu kue keranjang ditaruh selama setengah bulan baru diolah buat makan. Nah, biasanya kalau orang Tionghoa itu kan pas di hari Imlek, kita pasti taruh nih satu kue keranjang di meja, taruh sampai setengah bulan atau habis Imlek, habis Sabome. Nah, kue itu baru boleh dimakan. Memang tradisinya harus ada, maksudnya agar keluarga itu tetap bersatu. Jadi harus ditaruh, harus sampai berjamur juga. Karena kue keranjang kalau tidak berjamur itu sama aja bukan kue keranjang berarti dia. Karena dari dulu sejak zaman leluhur orang Tionghoa dulu juga kue keranjang pasti berjamur tuh, pasti basi, ada hijau-hijaunya. Itu nggak apa-apa. Itu kalau setelah selesai campurnya dibersihkan, dicuci sampai bersih, dipotong-potong, olah sendiri sesuai selera, mau makan digoreng tepung, goreng telur, iya langsung. Pokoknya semasa pas masih Imlek itu nggak boleh digoreng, memang harus dimakan langsung gitu. Setiap makanan yang disajikan saat Imlek memiliki makna tersendiri dan dipercaya mampu membawa keberuntungan untuk kehidupan di tahun mendatang. Singkawang, kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini, mayoritas penduduknya adalah keturunan etnis Tionghoa Hakka atau Ke yang masih melestarikan warisan adat serta tradisi budaya Tionghoa yang berlangsung turun-temurun dan tetap dijaga dengan penuh penghormatan. Tak hanya itu, bangunan-bangunan khas Tionghoa yang memiliki ciri arsitektur dan menggambarkan filosofi budaya, juga nilai-nilai tradisional masyarakat Tionghoa tetap berdiri di tengah bangunan baru yang ada. Salah satunya adalah Wihara Tridharma Bumi Raya. Wihara ini merupakan bangunan peribadatan Tridharma tertua yang ada di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dibangun tahun 1878, sebelumnya wihara ini merupakan sebuah pondok dan akhirnya menjadi wihara pada tahun 1920. Wihara ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama karena merupakan tempat ibadah yang tidak hanya melayani umat Buddha tetapi juga Konghucu dan Tao.
Eksistensi wihara Tridharma Bumi Raya ini tak terlepas dari mereka yang mengurusi tempat ibadah yang sangat penting di kota Singkawang ini. Selain itu, para penjaga di dalam wihara juga memiliki peran yang sangat penting. Salah seorang penjaga wihara Tridharma Bumi Raya ialah Liu Liming, atau dikenal dengan Pak Aming. Pak Aming sendiri sudah 8 tahun bekerja di wihara Tridharma. Pak Aming dibantu penjaga-penjaga lainnya untuk melayani umat yang akan beribadah di wihara ini. Selain itu, tak sedikit pula wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke wihara Dharma Bumi Raya. Disinilah salah satu peran Pak Aming sebagai pengurus untuk menjelaskan mengenai bangunan cagar budaya ini. Setiap harinya, Pak Aming tiba di kelenteng jam 4:30 pagi dan pulang jam 5 sore. Para penjaga wihara ini usianya sudah tidak lagi muda. Pak Aming sendiri sudah berumur 80 tahun. Sebelum menjaga wihara, Pak Aming bekerja di rumah duka yang ada di kota Singkawang. Namanya menjaga kan, apalagi mereka melakukan secara sopan santun, tradisi-tradisi yang bagaimana disebutkan di situ, gitu loh. Inilah yang kita katakan sebagai harmonisasi dalam membina kerukunan di situ. Jadi kita tentunya kayak Pak Lause ini, Lause Amin ini, itu juga sudah mempunyai bekal-bekal yang tinggi. Dan tata caranya juga sudah ada. Sedikitnya ada 30 orang penjaga di wihara Tridharma Bumi Raya. Para penjaga ini sudah memiliki pola kerja sendiri. Mereka sudah tahu harus seperti apa tanpa harus ada yang mengkomandoi. Pak Aming yang pandai dalam menulis karakter Hanzi kerap kali diminta bantuan warga Singkawang untuk penulisan bahasa Mandarin tersebut. Banyak orang tua yang minta tolong ya, kalau bahasa Indonesia ditulisnya dia tidak mengerti, ke satu. Kedua, kita pun juga agak sulit diterjemahkan gitu. Peran dari penjaga ini sangat vital. Selain melayani pengunjung wihara, mereka juga menjaga toleransi antar umat beragama di Singkawang. Karena wihara Tridharma Bumi Raya berdekatan dengan Masjid Agung Singkawang dan gereja. Setiap umat yang akan beribadah, penjaga akan membunyikan lonceng atau disebut loku. Pak Aming dan penjaga lainnya akan menghentikan bunyi-bunyian loku pada waktu sholat tiba. Di dalam wihara kami segala itu kegiatan kami jalankan, tidak dibunyikan gong. Begitu ada supaya kita tidak terganggu dia gitu. Misalnya kalau ada cap gome ya, atau ritual cuci jalan itu. Kalau di hari pertama ketemu hari Jumat. Di hari Jumat itu sebelum jam 11 itu sudah stop. Kalau mau melaksanakan lagi setelah sholat Jumat baru berjalan kembali. Sebagai simbol kedamaian serta persatuan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dalam keragaman, Singkawang seringkali mendapatkan penghargaan dengan nilai indeks yang tinggi sebagai kota paling toleran di Indonesia. Tak jauh dari wihara Tridharma Bumi Raya, terdapat sebuah pemukiman marga Cia. Bangunan tua ini juga dijadikan tempat wisata bagi para pelancong yang datang ke Singkawang. Dibangun pada tahun 1901 dengan tanah seluas 5.000 meter persegi dari hasil hibah pemerintah kolonial Belanda saat itu.
Perancang bangunan ini didatangkan langsung dari negeri Tiongkok. Saat ini, rumah adat Tionghoa ini dihuni oleh komunitas Chia generasi keempat hingga ketujuh. Dahulu, bangunan ini berfungsi sebagai rumah dan kantor dagang bernama Chia Yap Seng. Posisinya yang bersampingan dengan Sungai Kuala mempermudah hubungan perdagangan ke Singapura dan Malaysia. Dalam sejarahnya, sosok di balik marga Chia, yaitu Chia Siuse, seorang perantau asal Fujian, Tiongkok, yang tiba di Singkawang akibat adanya kerusuhan di Semenanjung Malaya. Kerja kerasnya saat itu membuatnya menjadi seorang pedagang yang sukses. Rumah marga Chia merupakan warisan budaya yang sangat berharga, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat untuk meneruskan tradisi, memperkuat ikatan keluarga, serta menjaga warisan leluhur. Ini dia ronde, salah satu minuman hangat dengan bola-bola kenyal yang cocok dinikmati saat musim penghujan. Minuman yang dikenal khas Jawa ini ternyata hasil akulturasi budaya Tionghoa dengan nama Tang Yuan. Kebersamaan masyarakat Tionghoa di Kota Malang terlihat hari ini. Tepat dengan perayaan sembahyang ronde di Kelenteng Eng An Kiong di sudut Jalan R.E. Marta Dinata. Interior dan ornamen yang dominan berwarna merah. Didatangi para pendoa yang akan melakukan sembahyang. Ajaran Konfusianisme mengenalnya sebagai sembahyang Tangcek. Setelah sembahyang selesai, para pendoa pun diperkenankan untuk mencicipi ronde. Rasa jahe yang kental pada ronde ini memang membawa kehangatan di tengah udara dingin Kota Malang. Ronde adalah simbolik dari musim yang ada di bumi. Ronde yang mengelilingi ronde yang besar merupakan simbol dari matahari. Sedangkan yang kecil berjumlah 12 yang sama seperti jumlah bulan dalam satu tahun. Begitupun dengan warna yang ada di dalam ronde yang disembayangkan ini. Musim dingin dilambangkan dengan ronde berwarna putih. Musim panas dengan warna merah. Musim gugur berwarna hitam, dan musim semi berwarna hijau. Makanan yang berfungsi menghangatkan badan ini ternyata mempunyai filosofi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Kampung Kapiten, sebuah pemukiman yang berada di Kota Palembang, Sumatera Selatan, telah ada sejak ratusan tahun lalu. Pemukiman ini merupakan cikal bakal masyarakat Tionghoa di Kota Palembang. Pada abad ke-15, daerah ini bernama Tanggorajo. Banyak raja-raja dari berbagai etnis datang ke daerah ini untuk berdagang maupun menetap. Sekitar 400 tahun yang lalu, Chua Ham Min dipercaya Belanda untuk mengawasi pajak. Pada masa kejayaan Chua Ham Hin inilah, Tanggorajo berubah nama menjadi Kampung Kapiten, yang diambil dari nama panggilan beliau yang berjuluk Kapiten atau Kapitan. Di Kampung Kapiten terdapat rumah sang kapten, Chua Ham Hin. Rumah ini masih berdiri hingga saat ini. Warga setempat menamakan rumah ini dengan nama Rumah Kapitan. Rumah Kapitan ini memiliki dua bangunan besar. Dua bangunan ini saling terhubung. Sejak dulu interior rumah tidak pernah berubah. Kayu umlen, tembesu, dan jati menjadi ciri khas dari rumah ini. Sebuah peninggalan yang tak ternilai harganya. Pada awalnya disinilah pusat peribadatan masyarakat Tionghoa Palembang sebelum berpusat di Pulau Kemaro. Pulau Kemaro, sejatinya pulau adalah delta yang terletak di tengah-tengah Sungai Musi. Nama Pulau Kemaro diberikan penduduk setempat
karena delta ini selalu kering dan tidak pernah berair. Bahkan ketika air pasang, masyarakat setempat melihat pulau ini seolah-olah seperti sebuah pulau terapung. Pulau ini menjadi tempat spesial bagi etnis Tionghoa lokal. Di pulau ini terdapat pagoda dan kuil. Keberadaannya berkaitan erat dengan sebuah legenda. Legenda yang menceritakan kisah cinta putri Raja Sriwijaya yang bernama Siti Fatimah kepada Tan Bun An, seorang pangeran dari negeri Cina.